warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Reika Ayu Dwi Mustika, sebagai konselor, dan rekan saya, Tasya Anjumat Nina, sebagai konseli. Saya akan memulai proses konseling menggunakan strategi sistematik desensitisasi. Assalamualaikum Tasya, selamat malam. Waalaikumsalam, Bu. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Tasya? Alhamdulillah baik, Bu. Kira-kira kesibukan apa yang sedang dilakukan Tasya? Sekarang saya sedang sibuk kuliah, Bu. Apalagi kuliah sekarang kan secara online. Jadi hambatannya ya seperti sinyal, terus tugas yang menumpuk, Bu. Oh, seperti itu. Semangat ya, jaga kesehatan, jaga pola makan. Jangan lupa memakai masker jika berpergian dan sering mencuci tangan. Oke? Oke, Bu. Terima kasih. Baik, pada pertemuan pertama kemarin, menurut Tasya, apakah proses konseling berjalan terasa lama? Tidak kok, Bu. Sudah cukup menurut saya. Baik, maka untuk konseling hari ini, kontrak yang digunakan kita samakan dengan pertemuan pertama. Bagaimana? Iya, Bu. Boleh. Di pertemuan pertama, waktu yang kita sepakati adalah 30 menit. Maka sesi konseling hari ini 30 menit ya. Iya, Bu. Baik, sebelum proses konseling, saya akan membacakan data konseling mengenai Mbak Tasya. Nama Tasya Anjumat Nina, usia 21 tahun, permasalahan mengalami masalah kecemasan pada saat mata kuliah statistika. Benar? Iya, Bu. Benar. Baik, minggu lalu kita telah berbicara banyak. Kamu mengatakan masalah yang sedang kamu alami berhubungan dengan perkuliahan, yaitu merasa cemas pada menghadapi situasi yang berkaitan dengan statistika. Nah, hari ini saya ingin mengajak kamu bekerja sama untuk menangani kecemasan tersebut. Baik, Bu. Bagaimana ya, Bu? Kamu sangat cemas dan gelisah pada saat menghadapi situasi yang berkaitan dengan mata kuliah statistika. Saya menyimpulkan bahwa sepertinya untuk mengatasi masalah tersebut menggunakan strategi konseling sistematik desensitisasi atau bisa disingkat SD. Sehingga nanti Ibu akan menjelaskan beberapa penjelasan dari strategi ini. Oh, tapi itu prosedurnya bagaimana ya, Bu? Baik, akan saya jelaskan. Dalam prosedur ini, kamu akan belajar untuk rileks, dan saya akan memintamu untuk membayangkan beberapa hal tentang situasi yang berkaitan dengan mata kuliah statistika, seperti pada saat mata kuliah dan ujian-ujian statistika. Mulai dari yang paling kurang menegangkan, kemudian berangsur-angsur menuju keadaan yang paling menggelisahkanmu. Ketika kita melakukan itu, relaksasi akan menggantikan kecemasanmu, dan situasi-situasi dalam ujian akhirnya tidak akan membuatmu gelisah atau tidak tenang. Apakah kamu memahami apa yang saya jelaskan? Jika belum jelas, kamu boleh bertanya. Jika telah jelas, mari melanjutkan langkah berikutnya. Saya sudah paham kok, Bu. Baik, kita telah mendiskusikan beberapa situasi yang berkaitan dengan statistika yang membuatmu merasa cemas. Apa sajakah kecemasan itu? Jadi kecemasan yang saya alami itu terjadi ketika saya berhubungan dengan segala sesuatu tentang mata kuliah statistika, Bu. Contohnya pas menjelang mata kuliah statistika dimulai, terus pas dosen masuk, terus ngasih materi, ngasih soal, bahkan H-3 sebelum ujian statistika itu saya udah mulai kecemasan, Bu.
Nah, karena kecemasan itu, biasanya saya itu kayak berkeringat dingin, terus perut saya tuh sakit, terus kayak deg-degan, bahkan jadi kayak saya tuh nggak tenang kayak gitu tuh loh, Bu. Oh, berarti sudah ada dampak secara fisiologis ya. Coba jelaskan lebih rinci apa yang terjadi pada situasi yang berkaitan dengan statistika yang menyebabkan kamu merasa cemas. Jadi situasinya itu seperti ketika saya tidak paham materi yang diberikan, terus saya tidak bisa mengerjakan soal, terus apalagi pas ujian gitu ya Bu ya, tiba-tiba saya tuh kayak ngeblank gitu. Hmm, apakah hal yang menggelisakan ini tidak terjadi pada mata kuliah yang lain? Sepertinya sih enggak Bu, cuman statistik aja. Baik, sekarang bisakah kamu menyiapkan kertas dan alat tulis? Nanti akan saya jelaskan untuk apa benda itu. Oke, pakai HP aja boleh nggak Bu? Boleh. Oke. Udah Bu. Sekarang buatlah satu daftar dari apa saja yang berhubungan dengan statistika, yaitu apa yang terjadi dan apa yang menyebabkan kamu tegang. Setelah itu, tulis apa saja yang dapat terjadi dan yang akan membuat perasaanmu cemas. Kemudian, jika kamu berpendapat bahwa itu adalah situasi yang membuatmu merasa cemas, tandailah belakangnya dengan huruf B. Jika biasa saja, tandai dengan huruf A. Dan jika hal itu membuatmu sangat cemas, beri tanda huruf C. Ibu beri waktu sekitar 5-10 menit untuk menulis. Selesai, tolong Tasya kirimkan ke Ibu ya, agar bisa melihat rincian daftar hierarki yang sudah Mbak Tasya tulis di handphone. Baik Bu, sebentar ya Bu. Baik. Sudah Bu, Dikirim ke saya kirim WA. ke Ibu ya. Ah, iya benar. Sudah saya kirim Bu. Bentar, saya lihat dulu ya. Iya Bu. Baik. Bagus sekali Tasya, kita akan membahasnya ya. Dalam kasus ini, hierarki akan dipusatkan pada masalah kecemasan yang kamu alami. Daftar yang kamu telah buat, yang Tasya kirim ke saya, yang menyebabkan kecemasan, mari sekarang kita buat skala yang dimulai dengan situasi yang tidak membuatmu merasa cemas, atau biasa saja, beri skala 0. Pada situasi yang membuatmu merasa cemas, beri skala 5. Dan pada situasi yang sangat membuatmu cemas, beri skala 10. Baik Bu, sebentar ya Bu.
Sudah Bu, saya sudah mengirimkan dan merankingkan sesuai dengan apa yang Ibu suruh. Baiklah, Ibu lihat kamu memberikan skala dalam daftar ini dengan benar. Seperti satu, ketika menjelang perkuliahan statistika, 5. 2, ketika dosen masuk dan menjelaskan materi, 5. 3, ketika dosen memberikan soal, 5. 4, ketika dosen memberikan pertanyaan, 10. Dan 5, H-3 menjelang ujian, 5. H-2 menjelang ujian, 5. H-1 menjelang ujian, 10. Dan ketika ujian berlangsung, 10. Lalu coba pikirkan sesuatu yang tidak berhubungan dengan statistika. Misalnya hal yang menyenangkan atau yang membuat kamu rileks, seperti bersantai di tepi pantai atau menikmati sunrise di atas gunung. Seperti itu. Baiklah Bu, seperti pergi ke taman bermain bersama teman-teman, seperti ngobrol dan berfoto bersama. Oke, bagus sekali. Bisakah dimulai latihan relaksasinya? Iya Bu, bisa. Coba Tasya mencari posisi yang nyaman agar merasa enjoy dan relax. Sudah Bu. Tasya bisa menutup mata agar lebih tenang dan rileks. Coba bayangkan Tasya dalam kondisi ketika menghadapi situasi-situasi yang berkaitan dengan statistika. Setelah itu, bayangkan keadaan yang harus lebih tenang dengan mengurangi rasa kecemasan itu dengan cara membayangkan pergi ke taman bermain bersama teman-teman yang membuat rileks. Setelah itu, coba mulai lagi membayangkan dalam kondisi ketika menghadapi situasi yang berkaitan dengan statistika. Dan coba lagi membayangkan pergi ke taman bermain, mengobrol, dan berfoto bersama teman-teman. Baik, buka matanya. Bagaimana keadaan Anda saat ini, Tasya? Waktu tadi membayangkan situasi saat menghadapi statistika, saya tuh langsung merasa tegang, Bu. Terus sampai tangan saya tuh berkeringat. Kemudian pas saya membayangkan situasi yang menyenangkan, saya mulai sedikit rileks, Bu. Baik, berarti masih merasakan kecemasan ya, Tasya? Iya, Bu, masih merasakan kecemasan, tidak sepenuhnya bisa rileks gitu, Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan memasukkan strategi SD untuk mengurangi tingkat kecemasanmu agar berkurang dan bisa lebih rileks. Iya, Bu. Baik, SD akan terjadi jika kamu dapat menggantikan kecemasanmu dalam suatu situasi melalui relaksasi. Jadi, di sini kecemasanmu dapat berkurang pada saat membantu dalam pelatihan relaksasi dan memasukkan strategi SD ini ke dalam relaksasi. Begitu ya, Tasya? Iya, Bu. Oleh karena itu, keberhasilan dalam proses ini akan ditentukan apakah kamu dapat rileks atau tidak.
Tapi kamu tidak perlu khawatir karena Ibu akan membantu mempelajari dan membimbing kamu dalam melakukan relaksasi ini. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit relaksasi yang membiarkan tubuh atau otot-ototmu dalam keadaan tidak tegang. Karena tadi Tasya sudah bilang kecemasannya naik, keringat dingin, dan merasa tidak nyaman. Sedangkan latihan relaksasi ini merupakan suatu proses di mana kamu belajar membuat otot-otot pada tubuh dalam keadaan santai. Oh, ya Bu. Yang pertama, Ibu akan memintamu membayangkan keadaan-keadaan yang membuatmu cemas, gelisah, dan tidak nyaman. Lalu Ibu akan memintamu membayangkan keadaan apa yang membuatmu mampu mengurangi rasa cemas itu. Tadi kan dapat dikurangi dengan membayangkan ke taman bermain bersama teman-teman ya? Iya Bu. Oke, bisa dimulai Tasya? Bisa Bu. Tasya bisa menutup matanya. Yang pertama, coba bayangkan suatu situasi yang membuat Anda merasa cemas, yaitu di mana kamu menghadapi situasi-situasi yang berkaitan dengan statistika. Kamu bisa mengangkat telunjuk, stop, turunkan, hentikan imajinasimu itu. Setelah itu, bayangkan keadaan seperti apa yang membuat Tasya tenang. Selanjutnya, coba bayangkan lagi ketika situasi kecemasan itu terjadi. Apakah mulai cemas lagi? Jika cemas, tolong tunjukkan jari telunjuk Anda. Ketika Anda mulai cemas, Anda bisa membayangkan sedang berada di taman bermain bersama teman-teman, mengobrol, berfoto bersama yang membuat Anda lebih tenang dan rileks. Baik, Tasya bisa membuka mata. Apa yang Tasya rasakan? Untuk beberapa situasi tadi Bu, saya masih merasa cemas. Walaupun saya udah berusaha untuk rileks gitu, tapi itu masih ada cemasnya Bu. Kadang ketika saya sudah merasa rileks, saya tuh masih kayak diganggu gitu loh Bu sama pikiran-pikiran cemas saya. Baik, mari mencoba lagi. Baik Bu. Baik, silakan Tasya menutup mata. Sebelum Ibu memasuki strategi SD, coba Tasya mencari situasi apa yang membuat Tasya merasa tenang. Jika sudah bisa, tunjukkan jari telunjuk Tasya. Baik, turunkan. Di sini Ibu akan meminta Mbak Tasya untuk membayangkan keadaan di mana situasi cemas itu sangat mengganggu. Coba bayangkan situasi cemas yang sangat mengganggu tersebut. Jika kamu merasa gelisah dan tegang, Ibu meminta Tasya untuk menunjukkan jari telunjuknya.
Stop, Tasya. Berhenti dan coba hilangkan perlahan situasi-situasi yang mengganggu tersebut. Coba bayangkan situasi yang membuatmu merasa tenang. Jika kamu sudah mulai tenang, tunjukkan jari telunjuk Anda. Selanjutnya, bayangkan lagi keadaan yang membuat cemas itu kembali. Selanjutnya, coba bayangkan lagi keadaan apa yang membuat Tasya tenang dan rileks. Jika kamu mulai rileks, tolong tunjukkan jari telunjuknya. Oke, baik. Terima kasih Tasya bisa membuka matanya. Apa yang kamu rasakan? Tadi sih masih agak merasa cemas, Bu. Cuman ya udah lumayan rileks lah. Sekarang jadi lebih tenang daripada sebelumnya, Bu. Bagus. Lebih bisa mengontrol ya? Iya, Bu. Berarti bisa langsung dirasakan pengaruh dari relaksasi ini. Alhamdulillah, iya, Bu. Baik, selanjutnya Tasya bisa melatih diri sendiri tanpa bantuan ibu ya. Latihan secara mandiri, mulai dari menunjukkan jari telunjuk, ketika merasakan gelisah, tegang, dan mencoba santai. Saya sangat yakin Tasya dapat melakukannya. Baik, Bu. Insya Allah saya bisa melakukannya. Semoga. Bismillah. Baiklah, apakah sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Sepertinya tidak ada, Bu. Baik, apakah bisa diakhiri sesi konseling kali ini? Dan sebelumnya saya minta maaf karena konseling secara virtual ini jadi sedikit kurang efektif. Semoga kita bisa sesegera mungkin dapat bertemu ya. Amin. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah membantu saya mengatasi kecemasan yang saya alami ini. Baik, terima kasih kembali. Oh iya, jangan lupa untuk mencatat apa saja yang membuat kamu lebih tenang dari sesi konseling kali ini. Ketika Tasya mempraktekkan sendiri ya, dan catatlah kemajuan-kemajuannya juga. Baik, Bu. Siap. Baik, Assalamualaikum Tasya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa tugas yang saya berikan ya. Waalaikumsalam. Baik, Bu. Terima kasih. Dadah.